فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pertemuan yang lalu kita telah masuk pada adillah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala terkait ayat wahfadhu aymanakum. Maka bentuk menjaga sumpah-sumpah itu bisa dirinci dalam beberapa bentuk atau keadaan. Bagaimana perinciannya? Indaka Abdul Hafidh. Menjaga sumpah sebelum bersumpah, bentuknya bagaimana? Dengan tidak terlalu banyak bersumpah, tidak bersumpah kecuali pada hal-hal yang memang dibutuhkan. Baik. Bentuk yang kedua, Mbak Muhammad. Menjaga sumpah dengan tidak mengingkarinya. Baik. Bentuk menjaga sumpah ketika telah bersumpah adalah dengan tidak mengingkarinya. Kemudian yang ketiga, Mbak Jabir. Menjaga sumpah dengan tidak bersumpah kecuali dengan nama Allah, atau tidak bersumpah dengan selain Allah. Taib. Kemudian bentuk yang keempat apa, Syukran? Nah, menjaga sumpah dengan membayar kafarah apabila dia mengingkarinya karena suatu masalah yang lebih besar atau hal yang lain. Taib. Ini bentuk menjaga sumpah yang kita rinci pada pertemuan yang lalu. Taib. Terkait hadis al-halifu manfaqatun lis-sil'ati mamhaqatun lil-kasbi. Maknanya bagaimana, Talhah? Maknanya dulu. Al-halifu manfaqatun lis-sil'ah. Sumpah dusta itu memang bisa melariskan dagangan, tapi manfaqatun lis-kasbi, menghilangkan penghasilan. Maksudnya menghilangkan penghasilan apa? Menghilangkan keberkahan dari apa yang didapat dalam perdagangan tersebut. Naam. Taib. Dan ini jelas. Seseorang yang banyak bersumpah dalam dagangannya memang mungkin dagangannya akan laris. Manfaqatun lis-sil'ah. Tapi keberkahannya tercabut. Nah, sekarang kita masuk pada hadis berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Wa fi sahih an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. Dalam as-sahih, yang dimaksud dengan as-sahih di sini yaitu Sahih Bukhari dan Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ummati qarni. Sebaik-baik umatku adalah generasiku. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka. Nah, berarti apa? 3 generasi, yaitu generasi sahabat, kemudian generasi setelah sahabat, kemudian generasi setelah sahabat. Ya kan? Tayyib. Adapun generasi yang hidup pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orangnya pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan mati di atas keimanan, maka ini jelas mereka dinamakan qarnus sahabah, generasi para sahabat radhiyallahu alaihim. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelah sahabat namanya adalah apa? Generasi tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, generasi setelahnya yaitu generasi atba'ut tabi'in. Ini 3 generasi yang telah datang nas bahwasanya mereka sebaik-baik umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang batasan qarn. Batasan qarn itu berapa lama? Ada yang mengatakan bahwasanya 1 qarnun, ya 1 abad, yaitu apa? 100 tahun. Ada yang mengatakan 1 qarnun itu adalah apa? 80 tahun. Ada yang mengatakan namanya 1 qarn, yaitu apa? 1 generasi, yaitu sampai meninggalnya dan habisnya generasi sebelumnya itu. Berarti seandainya dinamakan generasi sahabat akhwan, yaitu apa? Sampai habisnya apa? Orang terakhir dari kalangan sahabat. Siapa yang telah kita lewati dulu? Anda ya Badri? Abu Tufail namanya. Siapa nama Abu Tufail? Amir ibnu man? Ibnu man? Indak ya Hudzaifah? Amir ibnu man? Wasilah. Amir ibnu Wasilah. Baik.
Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala merajihkan akhwan pendapat yang ketiga. Naam, yaitu bahwasanya yang muktabar, naam, al-qarn, tayyib, yaitu ketika telah meninggal, naam, akhir dari naam generasi tersebut. Sehingga akhwan, sebagai faedah bagus ini, wal ma'ruf anna akhiran man mata minas sahabah mata sanah mi'ah wa asyrah atau mi'ah wa ishrin. Berarti yang diketahui akhir yang meninggal dari kalangan sahabat itu pada tahun 110 atau 120. Taruhlah diambil jumlah yang paling banyak, berarti apa? 120. Berarti ini apa? Lebih dari apa? Kadar 100 tahun atau kadar 80 tahun. Baik. Ini 120 Hijriah itu tentunya apa? Dimulai kapan? 120 Hijriah dimulai sejak hijrahnya Nabi. Padahal sebelum itu sudah ada sahabat belum? Sudah, berarti ada berapa lagi tambahan? 13 tahun ketika periode Mekkah. Berarti bisa dikatakan kurun sahabah. Ya, kurun sahabah itu jangka waktunya berarti apa? 120 tambah 13 berarti 133 tahun. Nah, ini kurun sahabah 133 tahun. Ini qarn awal. Kemudian generasi tabi'in. Di dalam tarikh dikatakan akhir yang meninggal, ya, akhiru man mata minat tabi'in sanah mi'ah wa thamanin. Mi'ah wa thamanin, 180 tahun. Berarti apa? Jarak qarn yang kedua, kurun tabi'in itu cuma berapa? Qarn tabi'in berarti cuma berapa tahun dengan generasi sahabat? Kalau sahabi selesai generasinya 120 Hijriah. Berarti generasi tabi'in 180, berarti jaraknya cuma berapa, Muhammad? Berapa tahun? 60 tahun saja. 120 sampai 180. Berarti kurun tabi'in cuma berapa? 60 tahun. Sedangkan kurun atba'ut tabi'in, generasi atba'ut tabi'in, maka bisa diketahui akhirnya dari akhir yang meninggal dari kalangan atba'ut tabi'in, yaitu mi'atain wa ishrin, tahun 220. Taib, tahun 220. Berarti jaraknya berapa dengan jarak generasi tabi'in, Imam? Berarti 180 sampai berapa tadi? 220 tahun. Cuman berapa? 40 tahun. Baik. Berarti akhwan, akhir dari apa? 3 generasi ini, akhir dari 3 generasi ini sampai tahun 220. Baik. Generasi atba'ut tabi'in berakhir. Ini faedah bagus yang dipaparkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala.
Sehingga generasi sahabah itu jangkanya ada berapa tadi? 133 tahun. Kemudian generasi tabi'in 60 tahun, generasi atba'ut tabi'in 40 tahun. Naam. Dan berakhir qurun al-mufaddalah, 3 generasi yang utama tersebut berakhir pada tahun 220. Nah, itulah para salaf. Nah, para salaf kita secara zaman adalah apa? Generasi tersebut, ikhwan. Yang berakhir generasi salaf itu tahun 220. Baru setelahnya berarti apa? Generasi salaf aqidatan, yaitu penerus dari para salaf sebelumnya secara akidah. Baik. Qala Imran fala adri adzakara ba'da qarnihi marratain aw thalathan. Aku tidak tahu apakah Nabi menyebutkan setelah generasi beliau itu 2 atau 3. Dan ini dikuatkan, keraguan-keraguan ini telah dijawab pada riwayat atau hadis yang lain bahwasanya yang dimaksud adalah 2 generasi setelah generasi sahabat, yaitu generasi tabi'in dan atba'ut tabi'in. Baik. Qala thumma inna ba'dakum qaumun yashhaduna wa la yustashhadun. Kemudian sesungguhnya setelah kalian wahai para sahabat akan datang suatu kaum. Akan datang suatu kaum yang sifat kaum tersebut bagaimana? Yashhaduna wa la yustashhadun. Yang mereka bersaksi dalam keadaan mereka tidak dimintai persaksiannya. Taib, yashhadun yukhbiruna amma alimuhu mimma syahaduhu aw sami'uhu aw lamasuhu aw syammuh. Bersaksi dengan apa-apa yang mereka ketahui atau mereka saksikan atau mereka dengar. Taib. Wala yustashhadun, dalam keadaan mereka tidak dimintai persaksian. Baik. Dan terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang makna wala yustashhadun. Mana yang pertama, akhwan, yaitu tadi yashhadun, mereka bersaksi, wala yustashhadun la yutlabu minhum tahammulu syahadah. Ya, mereka tidak diminta untuk apa? Untuk bersaksi. Berarti apa? Maksudnya yaitu orang-orang yang bersaksi dengan kesaksian palsu, kesaksian tanpa ilmu. Ini makna pertama. Dan itu jelas, mereka dicela seorang yang bersaksi dalam keadaan tidak apa? Tidak mengilmui, tidak mengetahui. Ada yang mengatakan wala yustashhadun, yaitu yang tidak diminta untuk apa? Untuk menunaikan persaksiannya, walaupun memang sebenarnya mereka apa? Mereka ahli untuk bersaksi. Baik. Tapi sebelum dimintai kesaksian, maka hal ini juga dicela. Kenapa? Karena hal itu menunjukkan ketergesa-gesaan mereka dan tidak adanya apa? Tidak adanya perhatian terhadap perkara syahadah yang itu merupakan perkara penting. Cuman untuk pendapat kedua ini ada iskal, sebab di sana ada hadis yang lain dalam Sahih Muslim dari Zaid bin Khalid. Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum bi khairi syuhada alladhi ya'ti bi syahadati qabla an yus'alaha. Maukah aku beritahu kalian tentang sebaik-baik saksi, yaitu orang yang memberikan kesaksian sebelum diminta kesaksiannya. Pada hadis Zaid bin Khalid ini, ada dorongan untuk seorang menunaikan persaksiannya sebelum diminta. Bahkan di situ dikatakan sebaik-baik saksi. Sehingga seakan-akan ada
pertentangan dengan hadis Imran bin Husain. Lalu bagaimana mensinkronkannya? Maka para ulama mengatakan bahwasanya dimaksud dengan hadis Zaid bin Khalid adalah yang memberikan kesaksian dengan hak. Kesaksian yang hak yang tidak diketahui oleh oleh pihak yang ingin dipersaksikan. Sehingga kesaksian yang hak ini akan membantu dia ketika dia mau bersaksi. Sedangkan pada hadis Imran yang dimaksud adalah kesaksian yang batil. Qala wa yakhununa wa la yu'tamanun, dan mereka itu adalah orang-orang yang berkhianat dan tidak bisa dipercaya. Wa yanziruna wa la yufun, sifat yang ketika mereka itu adalah orang-orang yang bernadar tapi tidak menunaikan nadarnya. Wa yadhharu fihi musliman, dan sifat yang keempat dari kaum yang datang setelah generasi terbaik, yang dicela dalam hadis ini adalah apa? Wa yadhharu fihi musliman, dan nampak pada mereka itu kathratus syahm wal lahm, banyaknya lemak dan daging, yaitu generasi yang gemuk-gemuk, ya, generasi yang kebanyakan daging, kebanyakan lemak. Baik. Cuman di sini ada iskal, bahwasanya kegemukan terkadang kan bukan pilihan manusia. Buktinya banyak orang yang ingin ingin langsing. Tapi tetap mereka mereka gemuk, obesitas. Maka bagaimana sifat ini dijadikan sebagai sifat celaan? Baik. Para ulama mengatakan al-murad anna haula ya'tanuna bi asbabis siman minal mata'im wal masyarib wat taraf, fayakunu hammuhum islaha abdanihim wa tasminiha. Ini yang dicela, ya kawan. Yang dimaksud dalam hadis ini yang dicela yaitu kaum yang mereka nampak kegemukannya, yaitu kaum yang hanya memperhatikan sebab-sebab biar gemuk saja. Jadi pikirannya cuma makan, minum, dan enak-enak tok. Sehingga tujuan utamanya adalah apa? Adalah untuk membangun jasadnya saja dan untuk menggemukkan. Inilah generasi yang dicela. Karena tidak ada pikiran dalam benak mereka kecuali makan, makan, dan makan. Adapun kegemukan yang bukan merupakan pilihan seseorang, tapi karena memang Allah Subhanahu wa taala berikan sifat gemuk itu, walaupun makan sedikit tetap gemuk. Ada sebagian orang demikian. Makanya mungkin lebih sedikit dari kalian tapi gemuk. Tapi maka yang demikian tidak dicela. Tayyib. Syahid dari hadis ini yaitu pada pada sifat yang pertama, tsumma inna ba'dakum qaumun yashhaduna wala yustashhadun. Yaitu menunjukkan mereka kaum yang banyak bersumpah tanpa memberikan atau memikirkan sumpahnya benar atau salah. Bersaksi, karena bersaksi kan dengan disumpah. Persaksiannya benar atau salah mereka tidak peduli. Ini yang dicela, menunjukkan peremehan mereka terhadap perkara persaksian dan perkara sumpah. Baik. Qala wa fihi 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Ini hadis yang menguatkan riwayat bahwasanya generasi yang disebutkan setelah generasi sahabat berapa generasi? Mujahid? 2 generasi saja. Setelah generasi sahabat. Paham? Setelah generasi sahabat yang disebutkan ya 2, yaitu generasi apa namanya? Khadir, generasi tabi'in, dan generasi atba'u tabi'in. Generasi sahabat berapa tahun Khadir? Bisurah 133 tahun. Generasi tabi'in 60 tahun. Generasi atba'u tabi'in 40 tahun. Tayyib.
Tsumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatah. Kemudian akan datang suatu kaum yang ini konteks dalam bentuk celaan, yang sifat mereka, persaksian salah seorang di antara mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Taib. Kalimat ini akhwan ada dua kemungkinan makna. Yang pertama, annahu liqillati thiqah bihim la yashhaduna illa biyamin. Yaitu makna yang pertama, bahwasanya dikarenakan kecilnya kepercayaan terhadap orang-orang itu, maka mereka tidaklah bersaksi kecuali dengan sumpah. Sehingga terkadang sumpah mendahuluinya, sumpah dulu baru bersaksi, terkadang bersaksi baru setelah itu disusul dengan sumpah. Mana yang kedua, annahu kinayatun an kauni haula la yubaluna bisyahadah wala bil yamin. Bahwasanya generasi itu tidak peduli dengan persaksian, tidak pula peduli dengan yang namanya sumpah. Taib. Sehingga jadinya sumpah dan persaksian itu di sisi mereka saling saling mendahului, mana yang lebih dahulu. Dan kedua makna ini saling mendukung, tidak ada pertentangan di antara keduanya, sehingga bisa dicakup oleh hadis tersebut. Nah, ini makna tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu. Taib. Faqala Ibrahim, yang dimaksud adalah Ibrahim An-Nakhai, yang termasuk dalam deretan tabi'in dan dari deretan fuqaha tabi'in. Ibrahim mengatakan, kanu yadribunana ala syahadati wal ahdi wa nahnu sighar. Adalah dulu, yaitu berarti kalau tabi'in mengatakan kanu, yang dimaksud siapa? Generasi sebelumnya siapa? Para sahabat. Nah, dulu para sahabat, generasi sebelum kami, orang-orang tua kami, guru-guru kami memukul kami atas persaksian dan janji-janji yang diucapkan dalam keadaan kami saat itu masih kecil. Ini menunjukkan perhatian para salaf akhwan terkait masalah anak-anak, agar mereka tidak terbiasa untuk bersaksi atau bersumpah, membuat janji. Kenapa? Karena kalau seorang anak sudah terbiasa bersaksi, terbiasa bersumpah, terbiasa berjanji-janji, maka akan menjadi remeh perkara tersebut, yang akhirnya menjadikan mereka sering mengingkari janjinya atau bersumpah dengan sumpah palsu. Tayyib. Ini yang diinginkan dari athar Ibrahim An-Nakhai. Dan itu metode pendidikan para salaf. Mereka memukul anak-anaknya ketika sering bersumpah atau sering berjanji-janji. Barakallahu fikum. Menunjukkan bahwasanya banyaknya bersumpah ini sesuatu yang dicela. Taib. Adapun masail insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.